warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antv, selamat pagi. Senang sekali rasanya bisa hadir kembali di tengah-tengah Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Bagi Anda yang sedang gundah hatinya, mempunyai masalah walaupun apapun permasalahan Anda, jangan khawatir dan jangan putus asa dulu karena kami selalu hadir untuk Anda. Dan insya Allah kalau Anda curhat kepada kami, nanti solusinya akan Anda dapatkan. Tapi solusi yang Anda dapatkan bukan dari saya loh pemirsa, karena hari ini ke Taman Mini naik delman. Di sini sudah ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak enak kalau nggak pakai pantunnya Pak Ustadz ya pagi-pagi. Mudah-mudahan ini jadi doa buat para pemirsa Antv. Buah markisa, buah kurma. Mudah-mudahan para pemirsa tetap istiqomah. Kalau sudah istiqomah, buah kurmanya dibawa dari Mekah. Kalau sudah istiqomah, insya Allah hidupnya makin berkah. Insya Allah. Waduh, pagi-pagi udah didoain asik Amin, banget ya. Allah. Dan pemirsa Antv seperti biasa Anda tetap masih bisa menelpon ke kami di 8511838 untuk mencurahkan isi hati Anda pastinya ya. Sudah ada Ustadz nanti kita coba untuk dijawab terus seperti kemarin-kemarin ya Ustadz ya. Sudah ada beberapa yang mendapatkan solusi langsung juga, tapi insya Allah juga akan diberikan pilihan nanti ya Ustadz ya. Bisa memilih juga, diberikan tuntunan juga oleh Ustadz Taufikur Rahman. Dan Anda juga masih bisa SMS terus ke 9123 dengan format seperti biasa. Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan, atau Anda juga masih bisa terus mengirimkan email kepada kami di cbu@an.tv mengenai apapun curhat Anda atau kritik dan saran, insya Allah akan membuat kita lebih berkembang. Dan pemirsa langsung saja silahkan, kami sudah membuka line telepon kami di 0218511838. Sudah ada penelpon yang masuk. Ini penelpon pertama Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi. Anda sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Wah, sepertinya masih terputus ya Ustadz ya. Kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya Ustadz ya. Dari masalah, saya masih ingat tuh hibah ya. Sampai masalah rumah tangga seperti biasa ya Ustadz. Tapi memang masalah rumah tangga ini paling menarik untuk dibahas ya Ustadz ya. Dari hari ke hari ada aja pertanyaannya. Ketika berbicara tentang rumah tangga, Allah mengawali firman-Nya dua kata yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan memuji kepada Zat yang suci. Yang pertama ketika peristiwa Isra Mi'raj, Allah awali firman-Nya Subhanalladzi asra ila akhiril ayat. Yang kedua ketika bercerita tentang rumah tangga dalam surah Yasin ayat ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Berarti menunjukkan ini sesuatu yang sangat urgen. Nah, makanya Allah berani mempertaruhkan zatnya sebagai taruhannya. Begitu. Baik, sudah ada penelpon lagi yang masuk. Apakah ini permasalahan rumah tangga? Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu selamat pagi. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ita dari Malang. Ibu Ika? Ita, iya. Ita, dari Malang. Wah, kampung halaman suami saya tuh, Bu. Silakan Bu, curhatnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ibu Ita. Ini saya mau nanya tapi mungkin di luar tema. Ya, silakan, gimana Bu Ita? Bagaimana orang yang punya ilmu hitam tapi disalahgunakan untuk melukai orang lain? Apakah saya dosa tidak bisa memaafkan orang itu karena perbuatannya? Oh, jadi Soalnya Ibu merasa dibikin pakai ilmu hitam gitu ya Bu ya? Rasanya seperti apa Bu? Iya, sakit lah. Iya, sakit. Soalnya saya sering nggak bisa tidur gitu loh Mbak. Iya. Jadi Ibu dengan ilmu hitamnya itu apakah orang itu bisa masuk surga kalau saya tidak memaafkan? Ibu yakin, ada keyakinan dari mana kira-kira Ibu kalau penyakit yang Ibu rasakan itu karena ilmu hitam Bu? Dan Ibu tahu betul siapa yang mengirim gitu ya? Iya. Tapi masuknya itu terasa sakit gitu loh Mbak. Sampai-sampai saya nggak bisa tidur. Ya, coba dijawab ya Ibu ya. Ya, bisa setangkap udah pertanyaan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, berbicara ilmu hitam, merujuk yang pertama di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat ke-48. Di mana Allah menyebutkan lewat wahyunya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni mayusyriku bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Orang-orang yang mensekutukan Allah.
Itu yang pertama bicara hukum seandainya percaya dengan ilmu-ilmu yang demikian berarti menomorduakan Tuhan menjadi nomor satu kan ciptaannya itu. Maka itulah tergelincir kepada kata kemusyrikan. Adapun ibu bertanya ke yang kedua bagaimana tidak bisa memaafkan. Boleh kita ambil suatu peristiwa yang pernah dialami baginda Rasul. Ketika beliau sangat trauma sekali dengan peristiwa perang Uhud ketika Sayyidina Hamzah terbunuh lewat tombaknya Wa'si dan Wa'si ini adalah orang suruhannya Hindun. Ya, kemudian ketika sudah terkapar dalam kondisi terbunuh, di situ Hindun dengan begitu kejamnya dia belah dadanya Hamzah, kemudian dia ambil jantungnya, kemudian dia makan, dilepehkan lagi kepada Hindun. Dan peristiwa ini dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika Fathul Mekah, Hindun dan Wa'si datang kepada Nabi untuk masuk Islam. Apa bahasa Nabi di sini? Nah, Nabi menyebutkan Islam kamu diterima. Tapi mungkin sampai akhir hayatku, aku nggak akan bisa melihat kamu lagi. Jadi bukan berarti Nabi tersimpan di dalam hatinya jiwa dendam. Tapi karena sudah sebangatan trauma dengan perilaku yang pernah dilakukan oleh Hindun, Nabi dizolimi. Nah di sini yang boleh dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 134 di mana Allah menyatakan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Nah, yang ketiganya nih wal kadziminal ghaidha. Orang-orang yang suka wal kadziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan emosinya, wal afina anin nas, dan juga di hatinya tidak pernah ada rasa dendam, dalam arti kata selalu memaafkan. Maka itulah kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kesimpulannya buat ibu, tolong ketika ibu semangatan trauma, sebenarnya boleh. manusiawi ya. Ya trauma, tapi tolong ya mudah-mudahan di hati jangan ibu ikuti nafsu supaya tergelincir dengan yang namanya kemarin kita bahas tuh, nafsul ammaroh. Karena ketika kita di hati ada rasa dendam, hati-hati. Sholat kita, haji kita, puasa kita, umroh kita, bangun malam kita tuh tahajud. Itu yang namanya demikian boro-boro surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Ketika orang yang punya hatinya ada rasa dendam yang demikian. Jadi kita pergunakan aja untuk menambah kecintaan Allah kepada kita ya Ustadz ya. Iya. Ya sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya waalaikumsalam. Ibu dengan ibu siapa Bu? Dewi. Ibu Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi di mana Mbak Dewi? Jakarta. Di Jakarta. Silakan Mbak Dewi curhatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Mbak Dewi. Iya, Ustadz, saya kan ibu saya udah meninggal. Ya. Tapi waktu dia masih hidup, saya sering nyakitin hatinya gitu Ustadz. Saya sering durhaka gitu Ustadz. Iya, iya. Terus saya sekarang nyesel Ustadz. Iya. Tapi kan ibu saya udah meninggal. Terus yang saya tanyakan, Bagaimana? adakah bagaimanakah cara saya Berbakti kepada orang tua sudah almarhum? yang sudah meninggal ya. Iya. Terus adakah yang bisa saya perbuat yang bisa menambah pundi-pundi amal dia gitu? Oh, iya. Ustaz, pahalanya buat dia, tapi saya melakukan itu Ustaz. Iya, iya, iya. Masya Allah, Mbak boleh, Dewi Ustaz? ya. Kedua boleh Ustaz? Yang Ya. dua. Baik, Boleh. Ya, baik Mbak Dewi coba dijawab ya. Dan gimana Ustadz? Ya, Kayaknya ini luar biasa juga punya perasaan masih ingin. Ya, merujuk kepada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat kitab beliau Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di mana sekali waktu datang seorang sahabat kepada Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi SAW fagola, bertanya ini sahabat dari Bani Salama, ya Rasul hal baqiya min birrin, apakah ada cara berbakti saya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Nabi menjawab yang pertama, apa? As-salatu alaihimah. Ya, nah di sini apa namanya Mbak, mudah-mudahan biar lebih menarik lagi, karena sudah menjelang adzan subuh ya. Oh gitu ini, ya Ustaz ya. Kayaknya lebih baik kita. Boleh nih, saya juga masih penasaran Iya. nih gimana caranya membalas apa namanya kebaikan orang tua tapi orang tua sudah meninggal. Kita jelang azan subuh dulu, nanti kita lanjutkan lagi.
Dan pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Sebelum segmen ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Mbak Dewi di Jakarta. Kayaknya ini hampir dialami oleh kita semua ya Ustadz ya. Iya. Begitu orang tua masih ada, rasa-rasanya aduh dibilangin ngelawan Iya, gitu ya Ustadz. iya, Kita iya. juga sering menyakiti hati orang tua. Memang Begitu mudah orang tua tetap menyesal belakangan. Mbak. begitu Iya. orang tua nggak ada menyesal dan ingin membalas, tapi orang tuanya udah nggak ada, Sudah masih bisa almarhum. Ustadz. Iya, jadi jelas tadi saya sebutkan pernah di zaman Nabi itu datang seorang ja'arajulun min Bani Salamah. Datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah hal bakiyah min birin abawaya syai'un. Kata sahabat ini, apa masih ada ya Rasul? Aku bisa berbakti kepada orang tuaku yang mereka sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Qala bala, kata Rasulullah. Nah, ada. Yang pertama apa? As-salatu alaihima, ay ad-du'a alaihima. Membacakan doa buat keduanya. Wal istighfaru lahuma. Yang kedua kata Nabi, ya, memohonkan ampun buat keduanya. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang ketiga menjalankan wasiat yang selama masih hidup mungkin pernah berwasiat orang tuanya. Nah, yang ketiganya apa? Menyambungkan tali, yang keempatnya menyambungkan tali silaturrahim terhadap sahabat-sahabat orang tua kita. Dan yang kelima, Mbak Dewi mudah-mudahan bisa didengar, apa? At-tasaddaqu alaihima. Niatkan bersedekah pahalanya buat kedua orang tua kita. Oh bisa begitu ya Ustadz ya? Karena begini, merujuk kepada hadis yang terbilang hadis sahih yang sering insya Allah nih para ustadz sebutkan hadis ini setiap dia ceramah. Idza mata benu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Ketika meninggal dunia anak cucu Adam, maka putuslah semua amaliyahnya. Tapi ada exception di sini, ada istisna, ada pengecualian. Yang pertama kata Nabi, Allah Karim yang pertama apa di sini? Sedekah jariyah. Jadi ketika masih hidupnya mungkin pernah menyumbangkan apakah keramik di masjid selama dia sudah meninggal dunia itu masih dipakai sholat di atasnya mengalir terus. Yang kedua apa kata Nabi yang nggak putus. Yang kedua apa di situ? Yang kedua adalah awaladin salihin yada'ulah. Nah ini anak yang soleh yang selalu gemar mendoakan kepada keduanya. Nah adapun penjelasannya, penjabarannya yang tadi telah saya utarakan itu. Ada 5 macam cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Atau sebagai pentauqidan ini, penegasan ini, dalam satu hadis Nabi menyebutkan, mal mayyitu fi ghabrihi illa kal gharikil mugawis. Tidaklah setiap jenazah yang ada di dalam kuburnya kata Nabi seperti orang yang sedang timbul tenggelam di tengah lautan. Yang tadiru dakwatan, mereka menunggu permohonan doa yang diberikan dari anaknya, dari saudaranya, dari teman-temannya. Ketika mendapatkan kiriman doa itu kata Nabi, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Bahagiaan mendapatkan itu ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Allah. Jadi Mbak Dewi kita bisa terus mendoakan kepada orang tua kita ya Ustadz ya. Iya. Dan sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas dengan Bapak siapa? Nur. Nur. Iya. Bapak Nur ya. Bapak Nur. Iya, silakan. Bapak Nur di mana Bapak Nur? Di Tangerang. Di Tangerang. Silakan Bapak Nur curhatnya. Ustadz, Ya Pak Nur. pertanyaan. Jodoh belum kunjung datang nih. Iya, gimana Pak Nur? Jodoh belum kunjung datang. Oh, jodoh belum kunjung datang ya. Usia Pak Nur sudah berapa sekarang? 30. Sudah 30. Ya, yang ini ditanyakan? Ya, belum datang. Iya, pertanyaan gimana Pak Nur yang ditanyakannya? Ya. Iya Pak. Oke, baik. Gimana Pak Bapak Nur nih jodohnya belum datang Ustadz. Mungkin apa yang harus dilakukan atau mungkin kenapa jodohnya belum datang dan ada nggak hal yang bisa dilakukan menurut Islam supaya mempercepat jodoh datang misalnya? Iya. Jelas ya di mana Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Mohon kamu kepadaku, jawabannya pasti aku ijabah permohonan kamu. Nah di sini buat Mbak Nur, yang mudah-mudahan dari Al-Mu'min ayat ke-60 ini, pengamalannya ketika dalam kehidupannya, sekarang yang Bapak harapkan adalah jodoh. Nah mudah-mudahan saya memberikan masukan ini, memperbanyak sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat Ya, ya Ustadz. Waktunya Ustadz? Waktunya sholat sunnah hajat itu boleh dikerjakan misalkan di waktu duha. Atau misalkan ba'da zuhur. Atau
ba'da isya. Tapi terus terang dari sekian waktu-waktu yang saya sebutkan yang sangat amat super bagus yaitu istimewa di saat manusia yang lain sedang pada niam, sedang tidur, kita bangun munajat. Itulah yang betul-betul waktu yang sangat amat mustajabah. Jadi barengan kita kerjakan dengan Waktu tahajud gitu tahajud maksudnya. misalnya? Ya, begini ya. Jadi ketika waktu tahajud itu apapun sholat yang dikerjakan, apakah niatnya sholat sunnah hajat, istikharah, tasbih, apakah sholat mutlak ataukah sholat sunnah yang lainnya, ketika dikerjakan di waktu tahajud itu sudah termasuk nominasi dapat 2 fadilah. Sholat tahajudnya dapat karena waktunya waktu tahajud pun juga yang kita niatkan hajat kita juga dapat itu. Kalau doanya Ustadz ada doa khususnya nggak di tengah-tengah sholat itu misalnya? Jadi kalau memang berjodoh ini ya boleh Pak Nur dalam doanya kalau boleh diterjemahkan Allahumma zawizni zaujatan solihatan muti'atan fid dini wad dunya wal akhirah. Artinya gini, ya Allah berikanlah jodoh kepadaku pendamping hidup istri yang soleh. Solihatan, muti'atan yang patuh pada agamamu. Fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Gitu ya, mudah-mudahan ini bisa diterima oleh Pak Nur dan bisa diamalkan mulai hari ini. Kalau usaha tetap dong Ustadz ya? Oh jelas dong, jangan sampai membeli Berdoa kucing dalam aja, karung dong. tahu-tahu nggak usaha juga. Iya, biar dibarengi antara doa dan ikhtiar. Gitu, karena ya mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Nur yang bertanya. Baik, dan untuk Pak Nur semoga cepat dapat jodoh ya Pak Nur ya. Buat yang ada di studio juga nih yang belum dapat jodoh lumayan. Mudah-mudahan. Udah ada Tapi amalan juga mudah-mudahan yang motivasi dari saya. dari Pak Ustadz ya. Gado-gado kacang tanah. Apa tuh, Ustadz? Insya Allah Pak Nur pada jodoh mah nggak kemana. Oh gitu ya. Insya Allah. Kita mau break dulu nih Ustadz. Iya. Ada pantun nggak Ustadz? Ya ke pasar Minggu beli kawat ya. Kita tunggu dulu yang mau lewat. Kita tunggu dulu yang mau lewat. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Curhat Bareng Ustadz akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz. Di studio Antv juga banyak loh yang mau curhat. Tapi pemirsa ini giliran Anda nih sekarang ya. Telepon ke 8511 838. Silahkan curahkan isi hati Anda. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa Mbak? Ya, dengan hamba Allah deh. Dengan Ya. hamba Allah di mana? Iya, mau nanya ke Pak Ustadz nih. Oh iya, silahkan. Silakan, Mbak hamba Allah di mana? Silakan. Ya, dari Bogor, Pak Ustadz. Oh gitu ya, silakan. Iya. Ini Pak Ustadz saya mau nanya. Ya. Kan dulu saya tuh pernah nih punya jalin hubungan dengan orang tapi non muslim Pak Ustadz. Iya. Nah, tapi ya alhamdulillah sih saya udah putus gitu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, masalahnya tuh Pak Ustadz sampai sekarang tuh saya masih susah gitu ngelupainnya dan Masih apa, rasanya Mbak? Gimana Mbak? masih susah gitu ngelupain dia. Uring-uringan gitu rasanya sampai detik ini padahal udah tahun yang lalu gitu, udah lama. Nah, terus gimana sih kira-kira Pak Ustadz saya menyikapi cobaan ini gitu. Tapi belum punya pacar lagi ya Mbak? Nah, saya pernah menjalin sama orang yang muslim. Oh gitu. Tadi ya. Tapi tetap aja saya masih ingat dia. Oke, baik. Ntar dulu Pak Ustadz. Ya. Kan saya nggak mau ya iman saya berkurang gitu. Kira-kira saya harus gimana, saya harus sholat apa gimana gitu. Nauzubillah nih Pak Ustadz kalau nggak. Ya. Soalnya kan banyak kayak banyak juga orang yang nikah beda agama tuh gimana tuh Pak Ustadz hukumnya gitu. Iya. Baik, Iya. gimana Ustadz? Harus saya katakan secara objektif, Mbak bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Di mana Allah menyatakan lewat firman-Nya begitu tegas. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Kata Allah, dan janganlah sekali-kali wahai kamu laki-laki yang muslim menikahi kepada orang-orang yang musyrikat. Sampai Allah memberikan analogi, wala amatun, sungguh seorang hamba sahaya, budak.
Ya, mukminatun yang hatinya beriman kepada Allah. Walaupun secara johir jelek, secara pandangan kasat mata kita. Tapi dia beriman di hadapan Allah, itu lebih baik di hadapan Allah. Kemudian yang ayat berikutnya disebutkan, larangan buat perempuan-perempuan yang perempuan mukmin dinikahi oleh laki-laki yang bukan beragama Islam. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun, sungguh seorang hamba laki-laki yang jelek di hadapan kita secara kasat mata, tapi hatinya beriman, lebih baik di hadapan Allah ketimbang yang bukan beriman walaupun cakep secara johirnya. Bahkan kata Allah, ulaika yad'una ilan nar. Kenapa? Karena mereka semua itu mengajak kamu kepada jurang api nerakanya Allah. Wallahu yad'una ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Sementara Allah mengajak kamu kepada surganya dan ampunannya dengan izin Allah. Nah itu sampai begitu ayatnya. Nah makanya buat Mbak yang ada di Bogor, hamba Allah ini, bagaimana solusinya? Alhamdulillah Anda telah lepas dari masalah itu. Tapi ngelupainnya susah, Ustaz. Ya tolong doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Saya ulang, ya Allah berikan balasan pahala kepada yang aku terima ini, tapi tolong berikan ganti yang lebih baik daripada yang ini. Adapun amalia sholatnya mungkin agak sama dengan yang tadi pertama itu, memperbanyak sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat ya. Jadi kepada hamba Allah di Bogor ya, semoga Anda mendapatkan calon yang jauh lebih baik daripada Amin, calon yang insya sebelumnya. Allah. Ustadz terima kasih banyak atas Mudah-mudahan, kehadirannya Ustadz ya. Bermanfaat ya, kecil melati naik kereta. Mudah-mudahan bisa dimengerti pembahasan kita. Iya Amin, baiklah insya Ustadz. Allah. Ini pasti pemirsa TV juga masih menantikan kehadiran Ustadz, nanti hadir lagi ya Ustadz Insya ya. Allah. Dan pemirsa terima kasih atas kehadiran Anda pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini ada topik pagi. Saya Mona Ratuliu, seluruh kerabat kerja dan juga Ustadz Taufikur Rahman mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.